Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ratih Tara Channel. Bersama saya, Ratih Ayuningrum, MPD. Channel yang berisi mengenai sastra, pembelajaran, dan aktivitas keluarga. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi pembelajaran Bahasa Indonesia semester ganjil kelas 12, yakni bab terakhir adalah mengenai karya sastra jenis prosa novel. Ciri-ciri novel adalah sebagai berikut. 1. Memiliki banyak tokoh dengan beragam watak. 2. Latar atau setting yang dinamis atau dapat berubah. 3. Alur atau plot kompleks atau berkembang. 4. Nasib tokoh berubah. 5. Tema kompleks tentang kehidupan. Sebagai karya sastra jenis prosa, maka dia memiliki unsur-unsur yang membangun, yakni ada 2 unsur. Yang pertama, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam novel itu sendiri. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik, yakni unsur yang memengaruhi novel di luar daripada novel itu sendiri. Unsur intrinsik adalah unsur yang secara langsung membangun cerita. Kepaduan antar berbagai unsur intrinsik membuat novel berwujud. Jika dilihat dari sisi pembaca, unsur-unsur inilah yang akan dijumpai jika kita membaca sebuah novel. Nah, apa saja unsur intrinsik? Mari simak penjelasan lebih lanjut. Jadi, unsur intrinsik novel yang pertama ada tema, yang kedua ada alur atau plot, yang ketiga ada latar, ada tokoh dan penokohan, kemudian ada sudut pandang, dan ada amanat. Tema adalah gagasan utama yang menjiwai keseluruhan cerita. Tema pada novel biasanya dituliskan secara tersirat atau tidak langsung. Dia menjadi jiwa atau dasar pengembangan seluruh cerita di dalam novel. Selanjutnya, alur atau jalan cerita ini terbagi menjadi 3 bagian alur. Yang pertama, alur konvensional atau alur maju, ceritanya bergerak maju. Kemudian yang kedua adalah alur non-konvensional atau sorot balik, ceritanya bergerak mundur atau ke masa lalu. Yang ketiga adalah alur campuran. Kemudian latar. Latar ada 3 bagian. Latar tempat adalah lokasi terjadinya peristiwa di dalam novel. Latar waktu yang berhubungan dengan masalah kapan peristiwa yang diceritakan dalam novel terjadi. Latar suasana adalah suasana yang tercipta atau terbangun di dalam sebuah novel. Kemudian, tokoh dan penokohan. Dari sisi keterlibatannya dalam menggerakkan alur, ada 3 jenis tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam novel sehingga peristiwa itu mampu menjalin cerita. Tanpa tokoh, alur tidak akan pernah sampai pada bagian akhir cerita. Jadi, ada yang disebut sebagai tokoh sentral atau tokoh yang potensial menggerakkan alur.
Kemudian, tokoh bawahan, tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya, dan terakhir adalah tokoh latar. Kemudian, sifat-sifat tokoh itu terbagi atas dua, yaitu tokoh protagonis yang biasanya dia tokoh yang taat norma dan nilai ideal. Yang kedua, antagonis adalah tokoh yang menyebabkan konflik. Selain itu, penokohan atau perwatakan adalah cara pengarang menggambarkan atau melukiskan tokoh dalam cerita yang ditulisnya. Dalam penokohan, watak atau karakter seorang tokoh dapat dilihat dari 3 segi. Apa saja? Yaitu bisa melalui dialog tokoh, penjelasan tokoh, dan penggambaran fisik. Kemudian, ada beberapa cara yang dapat digunakan pengarang untuk menggambarkan rupa, watak tokoh, atau pelaku. Yakni sebagai berikut. Pengarang melukiskan bentuk fisik pelaku, jadi secara fisik dia dijelaskan dalam penceritaan. Kemudian yang kedua, pengarang melukiskan jalan pikiran pelaku atau apa yang terlintas dalam pikirannya. 3. Pengarang melukiskan reaksi pelaku terhadap kejadian yang dialami. 4. Pengarang secara langsung menganalisis watak pelaku. 5. Pengarang melukiskan keadaan sekitar pelaku. 6. Pengarang melukiskan pandangan pelaku lain dalam cerita terhadap pelaku utama. Unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang atau cara pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana menyajikan tokoh, tindakan, dan lain sebagainya di dalam novel. Jadi ada 2, orang pertama dan orang ketiga. Selanjutnya, ada amanat, yakni pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan dapat disampaikan secara langsung atau eksplisit maupun tersirat atau implisit. Dan pesan biasanya bersifat positif. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik atau unsur luar yang memengaruhi terbangunnya sebuah novel. Yang pertama ada biografi pengarang. Yang kedua, situasi dan kondisi baik secara langsung atau tidak langsung. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai dalam cerita yang terkait dengan nilai moral, sosial, budaya, estetika, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi sekilas mengenai penjelasan novel. Untuk unsur kebahasaan nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.